pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, pastikan adik-adik sudah berada di tempat yang nyaman dan siapkan Alkitabnya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan terlebih dahulu bersaat teduh. Yuk adik-adik ambil sikap saat teduh yang benar, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang Kak Cia undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, yuk semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita akan pakai gerakannya ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik ambil sikap berdoanya ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu. Bapa, sekarang kami akan ibadah
Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami Bapa, dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik boleh pakai gerakannya ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 2-8. Mazmur 119 ayat 2-8. Cara bacanya, ayat yang tercetak keluar akan Kacia bacakan. Dan adik-adik akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam dan akan dibantu oleh Kanika. Mari kita bermazmur. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Nah adik-adik, kita akan merespon pembacaan Mazmur tadi. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu, baca kitab suci, dan kita akan pakai gerakannya ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin pengumuman IMPA hari ini.
Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes! Sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya bisa mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9. Dan hari ini kita mau belajar tentang aku mau berbagi kebaikan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Gambar apakah ini? Nah, ya betul. Itu gambar mainan aku di rumah, Kak. Ada Barbie, boneka, mobil-mobil, mainan. Wah, banyak ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Wah, berantakan sekali adik-adik. Coba lihat, mainan siapa ini? Bukan aku, Kak. Iya, mainannya berantakan di mana-mana. Pastinya itu tidak dibereskan setelah bermain. Ya, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang aku mau berbagi kebaikan. Nah, seharusnya apa yang kita lakukan? Nah, adik-adik, di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 9 ada loh ceritanya. Ya, kalau adik-adik belum bisa baca, nanti minta tolong mama, papa, atau kakak ya untuk membacakannya. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Ada berapa orang di situ ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Ada 4, Kak. Wah, mereka sedang apa ya adik-adik? Dan kenapa badannya seperti itu? Wah, ternyata mereka sakit adik-adik. Kenapa mereka tidak tinggal di rumah saja, Kak? Kalau tinggal di rumah kan cepat sembuh. Iya betul, tinggal di rumah, minum obat, istirahat.
pasti cepat sembuh. Iya, betul adik-adik. Tapi waktu mereka mau pulang, tiba-tiba stop, berhenti di situ. Kalian semua tidak boleh pulang. Nanti kami semua ketularan. Iya, benar. Kalian tidak boleh pulang. Nanti kami semua ketularan. Kami tidak mau. Ayo, pergi semua. Mereka sakit corona, Kak. COVID-19. Bukan adik-adik. Bapak-bapak ini bukan kena COVID. Mereka sakit kusta. Iya, sakitnya memang menular. Itulah sebabnya mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka. Kasihan ya adik-adik. Nah, sekarang mereka mulai kelaparan. Aduh, perut kami sakit. Kami belum makan. Di mana kita bisa mendapatkan makanan? Atau kita kembali saja ke kota? Tunggu dulu. Ternyata di kota juga kelaparan, tidak ada bahan makanan. Wah, bagaimana ini? Kita harus mencarinya. Aku dengar di sebelah sana ada perkemahan orang Arab. Yuk kita lihat. Mungkin di sana ada makanan. Nah, adik-adik, sampailah mereka di tempat itu. Tapi, loh, perkemahannya kosong. Tidak ada orang. Lihat, banyak makanan di sini. Barang-barangnya juga banyak. Iya, akhirnya kita bisa makan di sini. Adik-adik, keempat orang itu pun makan dengan lahap. Perut mereka kenyang. Dan mereka mulai mengumpulkan barang-barang di perkemahan tersebut. Karena ternyata perkemahan situ sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Tiba-tiba mereka teringat pada orang-orang di kota yang kelaparan. Teman-teman, kita harus memberitahu orang kota kalau di sini banyak makanan. Tetapi kemarin mereka mengusir kita. Iya, mereka jahat pada kita. Iya, biarkan saja mereka kelaparan. Yang penting kita kenyang. Tetapi mereka kan juga saudara kita. Apa kalian tega? Walaupun mereka berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Iya, aku setuju. Yuk kita beritahu mereka. Nah, adik-adik, akhirnya semua orang bisa mendapatkan makanan. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Aku mau berbagi kebaikan. Tunggu dulu, Kak. Mainan yang tadi bagaimana? Yang mana? Yang ini? Iya, Kak, betul. Yang itu juga. Itu berantakan. Siapa yang mau beresin? Aku ada ide, Kak. Kita beresin mainannya bersama. Setuju. Setelah ibadah ini, kalian harus membereskan mainan tuh yang masih berantakan tadi. Nah, adik-adik, selain membereskan mainan, kebaikan apa lagi sih yang bisa dilakukan anak-anak kecil seperti kalian? Aku tahu, Kak. Ya, coba sebutkan. Apa aja sih? Aku, Kak, menjaga adik di rumah. Ya, apa lagi? Nih, sayang kakak. Ya, setuju. Apa lagi? Bantu mama dan papa bersihin rumah. Iya, itu juga oke. Mengepel, Kak. Aku bisa ngepel loh. Aku juga bisa loh cuci piring. Tapi piring plastik. Hehehe. Ya, semua itu berarti kalian sudah mau berbagi kebaikan. Tuhan Yesus pasti senang. Nah, adik-adik, seperti 4 orang kusta tadi, apapun yang kalian lakukan untuk orang lain, berarti kalian sudah melakukannya untuk Tuhan. Yuk, kita lakukan kebaikan. Kalian hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami untuk selalu menjadi anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kasih harap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini senang sekali Kasih kembali hadir untuk menyapa adik-adik semua. Kita akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya, Kasih mau ajak adik-adik untuk berdoa.
Dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Tuhan, di saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu, namun sebelumnya kami akan membaca Alkitab. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat duduk tenang, kami dapat membaca dengan baik serta mengerti apa yang akan diterangkan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Adik-adik, siapa di sini yang pernah ke dokter? Kalau adik-adik pernah, berarti adik-adik pernah merasakan sakit, atau mungkin adik-adik pergi menjenguk saudara ataupun teman yang sedang sakit. Dokter berhubungan dengan keadaan sakit atau sebuah penyakit. Kalau kita lihat dari bacaan Alkitab hari ini, ada 4 orang yang sedang sakit. Penyakit yang mereka derita adalah penyakit kusta. Dan jenis penyakit ini penyakit yang menular. Kalau kita lihat di gambar, kulit keempat orang ini ada bercak-bercak merah. Karena kondisi mereka yang sakit, mereka tidak diperbolehkan untuk tinggal di kota Samaria. Adik-adik, di saat yang bersamaan, situasi orang-orang Samaria
sedang menderita kelaparan karena mereka dikepung oleh tentara Aram. Keempat orang ini kebingungan karena mereka takut untuk pergi ke perkemahan tentara Aram dan juga mereka tidak mungkin kembali ke kota Samaria. Setelah berpikir panjang, akhirnya mereka memberanikan diri menuju ke perkemahan tentara Aram. Setibanya mereka di sana, didapati bahwa perkemahan tentara Aram sudah kosong. Waduh, kok bisa ya adik-adik? Ternyata perkemahan yang kosong dikarenakan para tentara Aram dibuat Tuhan mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara besar. Sehingga mereka ketakutan akan diserang dan mereka meninggalkan perkemahan tersebut tanpa membawa sesuatu apapun. Setelah didapati bahwa keadaan perkemahan tentara Aram kosong, keempat orang yang menderita penyakit kusta ini memutuskan untuk mencari makanan. Setelah mereka makan, mereka mengumpulkan barang-barang yang ada di perkemahan tentara Aram. Mereka mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, dan juga mereka mengumpulkan pakaian-pakaian. Tetapi mereka teringat bahwa mereka mempunyai saudara-saudara di kota Samaria yang sedang menderita kelaparan. Dan mereka menyampaikan bahwa tidak seharusnya mereka meninggalkan saudara-saudara mereka yang sedang kelaparan. Akhirnya adik-adik, mereka memutuskan untuk memberitakan kabar baik tersebut ke kota Samaria. Belajar dari cerita tadi, kita diajarkan bahwa walaupun kita dalam keadaan susah, tetapi kita juga bisa untuk menolong sesama kita. Adik-adik bisa lihat di gambar, ada yang menolong menyiram tanaman, ada yang menolong teman yang sedang jatuh, ada yang menolong mama papa di rumah membersihkan rumah, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Belajar dari cerita tadi, kita diajarkan untuk mau menolong dan berbuat baik kepada siapa saja. Karena sama seperti Tuhan yang menolong bangsa Samaria, maka Tuhan juga akan menolong kita semua. Demikianlah cerita kita di hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Hai adik-adik, senang sekali kami bisa bertemu dengan adik-adik hari ini melalui ibadah virtual. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9. Yuk sama-sama kita ambil Alkitab kita. Kita buka di 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9. Kitab Raja-Raja ada di tengah-tengahnya Kitab Samuel dan Tawarik. Sudah ketemu adik-adik? Kak harap sudah ketemu semuanya. Sekarang sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan kalau hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati kami agar kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami mampu mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Tuhan, berkati juga Kak Michelle yang akan membawakan firman pada hari ini, sehingga firman yang boleh disampaikan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. Cara bacanya, Kak Michelle akan baca ayat yang ganjil. Adik-adik bersama-sama dengan Kak Michelle akan membaca ayat yang genap. Jadi Kak Michelle baca dulu yang ganjil, baru setelah itu kita sama-sama baca ayat yang genap. Oke?
Yuk, kita baca. 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik sekarang coba pikirkan kebaikan apa saja yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Mulai dari hari ini aja, mulai dari kita bangun pagi. Tuhan kasih kita nafas kehidupan gratis. Tuhan kasih kita kesehatan. Tuhan kasih kita kekuatan dan energi untuk beraktivitas. Tuhan kasih kita orang-orang yang sayang sama kita. Tuhan kasih kita orang-orang yang kita sayangi. Luar biasa banyak sekali kebaikan yang Tuhan udah kasih ke kita ya adik-adik ya. Nah sekarang coba pikirkan kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Atau kepada hewan-hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Misalkan tadi pagi siapa yang sudah membantu untuk merapikan kamarnya sendiri. Atau bantu buat sarapan, siram tanaman, ajak anjingnya jalan-jalan, kemudian kasih ikannya makanan. Kami yakin kita semua pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kita juga pasti sudah pernah berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Adik-adik, perikop kita hari ini bercerita mengenai bangsa Samaria yang sedang dilanda kelaparan adik-adik. Kasihan ya. Jadi ceritanya gini adik-adik.
bangsa Samaria ini mereka sedang dikepung oleh tentara-tentara Aram, sehingga jalur pasokan makanan dari luar itu nggak bisa masuk ke dalam wilayah Samaria, dan orang-orang Samaria juga nggak bisa keluar karena ada tentara-tentara Aram yang sedang mengepung mereka. Nah, di sisi lain adik-adik, ada 4 orang Samaria. Mereka ini sakit kusta, adik-adik. Penyakit kusta itu penyakit yang menyerang kulit, saraf, dan pernafasan. Penyakit ini menular, adik-adik, dan pada waktu itu orang-orang yang sakit kusta itu dianggap adalah orang-orang yang kotor, mereka adalah orang-orang berdosa, sehingga mereka dijauhi dan ditempatkan di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, jauh dari aktivitas masyarakat gitu. Nah, 4 orang kusta ini mereka ditaruh di depan pintu gerbang, adik-adik. Biasanya orang-orang kusta ini tuh akan diberikan makanan oleh keluarga mereka. Namun karena keluarga mereka pun juga dalam keadaan yang kelaparan, gak punya makanan, akhirnya 4 orang kusta ini pun tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, adik-adik, dalam keadaan lapar itu mereka berdiskusi bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup di kondisi kelaparan pada saat itu ya, adik-adik. Dan akhirnya mereka mempunyai 3 pilihan. Yang pertama adalah mereka balik ke kota, mereka masuk ke kota, mereka ikut kelaparan dan akhirnya mati. Opsi kedua, mereka tetap di gerbang kota itu, di depan pintu gerbang, kemudian mereka kelaparan dan akhirnya juga mati. Dan yang opsi ketiga adalah mereka menyeberang ke perkemahan atau markasnya tentara-tentara Aram ini. Kalau mereka dikasihani maka mereka akan dikasih makan. Kalau misalkan mereka itu ditangkap, maka mereka juga akan mati. Akhirnya mereka sepakat bahwa peluang mereka hidup itu adalah dari tangannya tentara-tentara Aram ini. Mereka harus pergi ke markasnya tentara Aram ini. Akhirnya mereka memutuskan, oke, saat senja mereka pergi ke perkemahan tentara-tentara Aram ini. Dan adik-adik tahu, pada saat mereka sampai di perkemahan itu, adik-adik, di markasnya tentara Aram, gak ada orang sama sekali. Tapi uniknya adalah kemahnya, makanan-makanannya, pakaian-pakaiannya, harta bendanya, keledainya, kudanya, semuanya masih ada, adik-adik. Tapi gak ada orang. Senjata-senjatanya pun masih ada, tapi gak ada orang sama sekali. Heran kan ya, gimana ceritanya kok bisa tentara-tentara itu meninggalkan semuanya, perkemahan mereka, makanan mereka, pakaian mereka, senjata mereka, kuda mereka, semuanya mereka tinggalin. Jadi ini ceritanya. Tuhan, adik-adik, Tuhan ini luar biasa banget, adik-adik. Tuhan membuat tentara-tentara Aram ini mendengar ada bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara-tentara besar, sehingga mereka ketakutan. Orang-orang Aram itu, tentara-tentara Aram itu, mereka berpikir, waduh, nih bangsa Israel ini pasti udah bayar raja-raja Het sama raja-raja Misraim untuk nyerah kita. Oke, guys, kita sekarang cabut dari sini, kita selamatkan diri kita. Terus mereka dalam keadaan panik. Jadi gimana nih barang-barang, udah tinggalin aja, yang penting kita selamat. Jadi mereka semua tentara-tentara Aram itu lari terbirit-birit meninggalkan semua harta benda mereka. Dan pada waktu senja itu, adik-adik, ketika 4 orang kusta itu datang, jadi nggak ada orang sama sekali, adik-adik. Mereka senang sekali, orang kusta itu. Mereka ambil makanan mereka, mereka makan sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka ambil pakaian-pakaian yang mereka timbun. Tapi tahu nggak, adik-adik? Pada saat mereka sedang menimbun pakaian, perak, emas yang ditinggal di perkemahan itu, mereka ingat saudara-saudara mereka, teman-teman mereka yang ada di wilayah Samaria itu. Mereka juga sama-sama kelaparan. Akhirnya mereka saling berbicara nih, 4 orang kusta ini. Guys, kita ini udah salah. Kita nggak bisa dong hanya bersenang-senang sendiri sedangkan orang lain kesusahan. Berkat Tuhan itu tuh baik banget buat kita. Kita udah dikasih banyak. Ini adalah hari yang baik. Kita juga harus membagikan hari baik ini kepada orang-orang yang juga sama-sama kelaparan sama kayak kita.
Akhirnya adik-adik, 4 orang kusta ini balik ke pintu gerbang. Mereka kasih tahu penjaga pintu gerbang, Pak, kasih tahu kalau misalkan tentara-tentara Aram itu udah nggak ada. Di sana mereka meninggalkan semua harta benda mereka meninggalkan banyak makanan. Kasih tahu orang-orang supaya mereka bisa makan. Dan akhirnya adik-adik, semua orang-orang Samaria itu bisa makan. Hebat banget ya adik-adik ya. Adik-adik, hari ini kembali kita diingatkan betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa nyata dan pastinya pertolongan Tuhan. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita ke Tuhan, harus yakin, harus percaya kalau Tuhan pasti kasih yang terbaik daripada yang terbaik. Dan pertolongan Tuhan itu pasti jadi, pasti ada. Nah adik-adik, di masa pandemi ini, ada salah satu contoh bukti nyata pertolongan Tuhan. Apa itu? Vaksin. Kita sering banget nih belakangan ini dengan vaksin. Entah itu, ayo sukseskan vaksin, mari vaksin, saya sudah vaksin. Nah, hal-hal yang seperti itu kita sering banget nih belakangan ini dengar. Nah adik-adik bisa membantu orang-orang yang bisa divaksin dengan cara mengingatkan mereka. Tanya ke papa, mama, opa, oma, om, tante, kakak juga udah divaksin belum? Kalau belum, ayo vaksin. Itu salah satu pertolongan Tuhan. Ayo vaksin. Nah, sukseskan vaksin. Nah, untuk adik-adiknya sendiri bagaimana? Nah, adik-adik bisa selalu melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk melindungi adik-adik loh adik-adik, tetapi juga untuk melindungi orang-orang di sekitar adik-adik. Adik-adik diberikan imun yang kuat, diberikan kesehatan sama Tuhan, itu untuk menjaga yang lain juga. Mungkin adik-adik sudah terpapar virus corona, cuma karena tubuh adik kuat, imun adik baik, jadinya adik tidak sakit. Tapi orang-orang di sekitar adik-adik bisa saja terjangkit. Nah adik-adik, mari selalu lakukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa dan ingat selalu bahwa pertolongan Tuhan itu pasti nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan sangat baik, dengan sangat antusias. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Nah, kali ini Kak Ica mau ajak adik-adik untuk membuat video gerak dan lagu dari Kidung Ceria 227, judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Nanti akan ada video contohnya, jadi adik-adik bisa contohin gerakannya dari video itu. Lalu kalau ada adik-adik yang bisa main musik, orang tuanya atau pendampingnya main musik, boleh pakai musiknya. Tapi Kak Ica sudah siapkan juga musik yang untuk mengiringi adik-adik bernyanyi. Jangan lupa setelah itu kirim ke WhatsApp grup orang tua. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh videonya. Sekian aktivitas kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu.
Kak Givel akan memberitahu aktivitas kita pada minggu ini. Aktivitas kita pada minggu ini adalah membuat hiasan surat. Sekarang kakak akan memberitahukan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dan bagaimana langkah membuat hiasan surat ini. Selamat menonton adik-adik. Alat dan bahan membuat hiasan surat. Yang pertama, adik-adik butuh kertas HVS. Lalu kertas HVS yang sudah dibagi menjadi 7 bagian. Lalu tali tambang, bisa juga menggunakan tali kur. Lalu pulpen dan juga spidol. Lem kertas, double tip dan selotip bening. Dan yang terakhir adalah pita. Langkah-langkah membuat hiasan surat. Yang pertama, adik-adik bisa ambil tepi kertas lalu dibentuk menjadi segitiga. Seperti ini ya adik-adik. Setelah itu adik-adik ambil sisi samping lalu lipat kira-kira sekitar 1 cm atau 2 cm. Seperti ini. Lalu adik lipat ke dalam ke batas segitiga yang telah tadi adik-adik lipat. Setelah adik-adik rapihkan, adik-adik bisa mengambil lem kertas, lalu adik-adik lem bagian sisi samping yang telah tadi adik-adik lipat. Seperti ini. Lalu adik-adik tutup bagian atas amplop. Dan jadi deh amplop suratnya. Setelah itu adik-adik tulis tema PA kita pada hari ini, yaitu aku suka membagi. Lalu adik-adik hias sedikit-sedikit. Lalu di bagian belakang amplop adik-adik tempelkan tali tambang atau tali kur yang adik-adik punya. Adik-adik bisa menempelkan menggunakan selotip bening ataupun double tip. Lalu adik-adik lanjut menghias lagi sesuai kreativitas adik-adik. Nah, ini contoh punya Kak Givel. Setelah itu, di 7 kertas HVS kecil yang telah adik-adik potong tadi, adik-adik menuliskan kegiatan kebaikan yang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu aku suka membagi. Kakak kasih contoh ya, yaitu bisa saling membagi makanan atau snack kepada kakak, bisa juga meminjamkan mainan, dan lain-lain. Nah, setelah itu adik-adik bisa masukkan kegiatan ini ke dalam amplop surat yang telah adik-adik buat. Adik-adik, setelah kalian menyelesaikan hiasan suratnya, kakak akan memberikan aktivitas untuk kalian selama 1 minggu ke depan, di mana nanti setiap harinya adik-adik akan mengambil 1 kertas kebaikan yang telah adik-adik buat, lalu adik-adik praktikan pada hari itu juga rutin selama 7 hari ke depan atau seminggu ke depan. Kakak harap setelah melakukan aktivitas ini, adik-adik bisa melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan setiap harinya secara rutin kepada setiap orang. Adik-adik, setelah kalian telah menyelesaikan membuat hiasan suratnya beserta 7 kertas kebaikan, adik-adik bisa foto seperti ini ya adik-adik. Nah adik-adik, mudah bukan cara membuat hiasan surat? Untuk itu, kakak akan menunggu hasil aktivitas adik-adik. Jangan lupa untuk difoto, dipost di Instagram, dan tag @PAGPIB Pelita. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah.
Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus,
mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih, tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna dan bermanfaat Tuhan. Berkatilah kakak-kakak yang akan mengelola persembahan ini agar boleh dapat berguna untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, Kak Cia undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan dari KC 267, Siapa yang Berpegang. Pakai gerakannya ya adik-adik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah
Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir Tuhan. Kami juga tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang kami dengar boleh kami mengerti dan pahami dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah hari ini. Kakak KKPA ingin mengingatkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga selalu memakai masker jika berpergian. Dan yang paling penting, adik-adik tetap semangat dan bersuka cita. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.